Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan materi terkait pemikiran Jacques Derrida. Kemudian berbicara mengenai biografi Jacques Derrida itu sendiri. Jacques Derrida lahir pada tanggal 15 Juli 1930. Ia adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di Aljazair. Orang tuanya yang bernama Aimé Derrida dan Georgette Sultana Esser Safar menikah pada tahun 1923 dan pindah ke Sid Agustinus Aljazair pada tahun 1925. Derrida adalah seorang keturunan Yahudi. Pada tanggal 19 Oktober 2004 ia meninggal dunia di usia 74 tahun dikarenakan penyakit kankernya. Sejak tahun 1774, Derrida ikut aktif dalam kegiatan himpunan dosen filsafat yang memperjuangkan tempat yang wajar untuk filsafat pada taraf sekolah menengah. Kelompok ini didirikan ketika dalam rangka rencana pemburuan pendidikan, peranan filsafat pada sekolah-sekolah menengah mulai dipersoalkan. Pada umur 19 tahun, ia berimigrasi ke Prancis. Di kota inilah ia tinggal sampai akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu terkait pemikiran Jacques Derrida. Pada intinya pemikiran Derrida ini dilatar belakangi oleh ontologi Heidegger, fenomenologi dan post-strukturalisme Prancis. Kemudian berkaitan dengan teori ini itu muncul karena kritik terhadap Ferdinand de Saussure terhadap Saussurian. Ferdinand de Saussure merumuskan teorinya melalui dua oposisi biner, yaitu seperti besar dan kecil, ucapan dan tulisan, ada dan tidak ada, murni dan tercemar, dan seterusnya. Dalam pandangannya bahwa yang pertama selalu superior atau sempurna, utama, sedangkan yang kedua disingkirkan atau marginal. Contoh yang paling nyata adalah ketika Saussure menyatakan bahwa untuk menemukan makna adalah melalui ucapan dan rasa dari kata. Hal itu menunjukkan bahwa ia meremehkan tulisan dan mengunggulkan ucapan. Derrida sendiri tertarik untuk mengkritik filsafat modern karena filsafat modern identik dengan pandangan metafisika, kehadiran logocentrisme. Metafisika kehadiran menjelaskan bahwa suatu konsep atau teori akan dibenarkan jika sudah mewakili being, ada, sesuatu yang ada tersebut bisa diwakili oleh kata. Istilah dekonstruksi ini dikenalkan kepada Derrida sejak ia memberikan ceramah di Amerika dalam sebuah artikel. Pemikiran Derrida juga bukan suatu yang khas dalam hal dekonstruksi. Jika kita melihat perkembangan filsafat Prancis dan bahkan di Jerman, ada beberapa filosof yang sudah berbicara tentang dekonstruksi. Mereka disebut proto-dekonstruksionis. Walter Benjamin dalam bukunya Derrida mengatakan bahwa filsafat cenderung mencari istilah yang bersifat umum untuk satuan-satuan yang bersifat konkret. Dengan kata lain, filsafat sering mencari kesatuan makna ataupun pengertian dari hal-hal yang beraneka ragam, mencari kesamaan dalam perbedaan atau membuat penunggalan dalam kemajemukan. Kita juga tentu bertanya apa itu teori dekonstruksi. Dekonstruksi susah untuk didefinisikan. Ada macam-macam definisi tentang dekonstruksi. Royle mendefinisikan bahwa dekonstruksi sebagai sesuatu yang bukan seperti yang dipikirkan orang banyak. Pengalaman akan yang tak mungkin. Cara berpikir untuk menggoyang apa yang sudah dianggap mapan. Apa yang membuat identitas bukan merupakan identitas. Dan masa depan yang masih belum ada itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Derrida sendiri, pas the method. Pas artinya baik, tidak, maupun metode. Jika ingin memahami dekonstruksi bukanlah cara atau metode. Dalam bahasa Perancis, kata pas berarti bukan. Tetapi ternyata pas juga berarti metode. Berarti dekonstruksi ini metode sekaligus langkah. Ini membingungkan karena langkah itu juga berarti metode. Inilah yang perlu kita pahami. Apa artinya? McQuillan mengatakan kira-kira ada 5 strategi dalam memahami dekonstruksi sebagai berikut.
Yang pertama yaitu dekonstruksi, berarti sebuah peristiwa pembacaan. Kalau kita memahami dekonstruksi sebagai sebuah metode, berarti kita akan mengulangi cara yang sama. Tetapi itulah yang tidak ingin dilakukan oleh dekonstruksianis seperti Derrida. Kemudian yang kedua, dekonstruksi adalah kontaminasi oposisi biner. Misalnya oposisi biner itu seperti badan dan jiwa, maskulin dan feminim, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, timur dan barat, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu dekonstruksi juga bisa dijelaskan sebagai suatu proses pembacaan yang meminati yang terpinggirkan, seperti coretan di dinding. Kalau dalam konteks oposisi biner, maka semua yang dimarginalisasikan dalam oposisi biner itu yang diminati. Kalau dalam riset, maka hal yang selama ini diam bukan, maka itu dibiarkan berbicara. Kemudian yang keempat yaitu dekonstruksi adalah sejarah. Istilah yang diunggulkan dalam oposisi biner juga tidak stabil, mendekonstruksikan diri dalam hal yang terjadi dalam sejarah. Setiap istilah memiliki sejarahnya, dan sejarah juga menunjukkan bahwa istilah itu tidaklah stabil. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada yang bebas teks. Dalam pembacaan dekonstruksi, mana teks mengacu pada rangkaian jejak-jejak, yaitu konteks yang ada di dalam teks itu yang memberi makna. Dekonstruksi menghentikan upaya rehabilitasi ataupun konstruksi seperti dalam kasus Dilthey dan kasus Gadamer. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan terkait hal pemikiran Jacques Derrida. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.